Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Dan kita masih belajar tentang mertua menantu, menantu mertua. Dan topiknya masih juru bicara mertua. Kita tahu, kita sudah belajar sebelumnya, bahwa mertua tidak bisa langsung terabas komunikasi, menegur, menasehati akan menantunya. Karena kalau itu terjadi, bisa mungkin terjadi perselisihan atau bahkan masalah yang lebih besar. Walaupun punya kebiasaan atau kebudayaan masing-masing, tapi mertua dan menantu harus dijagai akan otoritasnya, teritorialnya. Kita sebelumnya sudah membahas bahwa anak yang sudah menikah itu seperti anak sudah memiliki negara sendiri, wilayah kekuasaan otoritasnya sendiri. Sehingga ketika anak menikah akan terlihat batas negaranya. Batas negara orang tua, batas negara anak dan menantu, batas negara orang tua yang adalah besannya. Perhatikan, kalau semua pihak, apakah orang tua atau besan atau anak dan menantu bisa punya cara pandang yang sama, maka akan bisa dihindari masalah yang lebih besar. Lebih lagi, masalah akan bisa teredam dengan lebih baik. Mengapa? Karena anak menjadi juru bicara yang baik. Pak, itu perlu latihan. Oh iya, perlu latihan. Karena itu biasakan dari awal. Untuk apa? Supaya stabilitas setiap negara dalam tanda petik ini, setiap keluarga terjaga dengan baik. Dan sebagai juru bicara, anak harus bisa mengelola, menyaring apa yang perlu dan tidak perlu diceritakan kepada pasanganmu. Tapi bukankah itu melanggar aturan suami istri, Pak? Bukankah suami istri harus terbuka dan saling menjaga kepercayaan? Oke, baik. Yang ideal adalah, kalau kita belajar ya, kita akan bicara yang ideal adalah suami istri kedua-duanya terbuka, jujur apa adanya, saling mempercayai, saling mendukung satu sama lain, dan didasari dengan cinta kasih yang besar, demi tujuan bersama. Tapi bukankah yang ideal ini belum dicapai dalam 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, 15 tahun pernikahan? Bukankah dalam pernikahanmu engkau menemukan ada beberapa hal yang menjadi daerah peka suamimu, daerah peka istrimu untuk dibicarakan? Artinya tidak bisa dibicarakan apa adanya, harus difilter. Tetap jujur apa adanya, tapi demi kebaikan ditunda bicaranya. Kita pernah membahas tentang rahasia masa lalu. Apakah perlu dibongkar? Kalau saya mengatakan tidak perlu. Kecuali itu untuk kebaikan bersama. Tapi kan belum tentu kedua-duanya baik. Tetap saya mengatakan kalau perlu tidak usah. Tidak usah membongkar rahasia masa lalu. Demi kebaikanmu. Suami istri harus bisa terbuka satu sama lain. Tapi bagaimana dengan beberapa penilaian dari papahmu atau mamahmu atas pasanganmu? Yang kalau kamu mengatakan apa adanya, membuat dia tersinggung, tidak suka dengan mertuanya. Wah Pak, berarti itu jadi beban saya dong. Ya tidak jadikan beban lah. Itu merupakan rahasiamu aja lah.
bahwa orang tuamu tidak suka, umpamanya kemarin kita bahas, perlakuan yang tidak sopan, tapi ternyata salah paham. Olahlah menjadi kalimat yang lebih baik. Kalau pasanganmu itu siap. Kalau tidak siap, jangan dibicarakan dulu. Untuk apa? Mencari masalah. Untuk apa? Jadi, juru bicara harus punya kemampuan untuk mengelola dengan baik. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana kalau juru bicara ternyata salah bicara. Contoh nih, kita ambil contoh adalah anakmu perempuan, artinya menantumu laki. Menantumu laki ini ternyata di luar ya punya hobi yang jelek, yang suatu kali kamu temui. Dia lupa waktu kalau sudah main dengan teman-temannya. Kamu coba tanya kepada anakmu, memancing-mancing aja. Anakmu ini perempuan. Dalam suatu pertemuan ditanyai, kamu tahu enggak suamimu kalau pergi itu kemana aja? Tahu. Dia pamit kok, dia selalu pamit. Oh semuanya? Iya semuanya. Termasuk kalau main sama teman-temannya? Iya main sama teman-temannya, mesti cerita. Kenapa sih mah? Enggak, mama dengar bahwa suamimu itu main sama teman-temannya, terus ada perempuan di sana gitu. Tuh kan itu temannya mah. Itu kan temannya. Iya, tapi menurut cerita ini ya mama nggak lihat sendiri. Mereka itu bergurau satu sama lain rasanya nggak pantas. Dan itu diceritakan oleh teman mama. Sang anak perempuan ini kaget juga. Aduh, gitu. Tapi dia coba belain. Dia coba belain suaminya. Enggak lah, aku percayalah. Tapi hatinya sedikit terganggu. Kemudian sang mamah ini bicara kepada anaknya. Coba dong, tolong kamu tanya. Punya teman siapa aja, ngapain dan segala macam. Ya nanti aku tanya, mah aku tanya. Maka anak perempuannya ini menjadi juru bicaranya. Kemudian cerita nih. Pada suatu kali ngobrol santai, anakmu perempuan ini ngomong pada suaminya. Dan ngomongnya dengan emosi. Apa itu? Teman mama lihat kamu ya. Ternyata kamu ini main dengan perempuan ya. Kaget suaminya. Loh kapan? Kapan itu? Dan istrinya yang sudah terbakar api cemburu, marah, tambah ngomong begitu rupa. Sampai membuat keributan. Dan suaminya menjelaskan, loh salah itu, nggak begitu. Coba aku bisa ada saksinya dan segala macam. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang besar. Dan itu juga tidak merupakan bukti perselingkuhan, pengkhianatan, bukan. Hanya teman ngobrol bercanda yang dipandangkan orang lain itu berlebihan. Tapi kan ini tidak melanggar batas begitu rupa. Dan menantumu itu juga tidak salah. Dia bertanggung jawab, dia sayang sama istri dan anak-anaknya. Dan juga dia tidak terhanyut kemudian melupakan tanggung jawabnya. Tapi juru bicaramu salah bicara. Sehingga ribut besar. Ribut besar. Berikutnya. Ribut besar, diam-diaman selama sekian hari. Anakmu perempuan datang, cerita. Mah ribut besar mah. Loh kenapa? Ya aku emosi. Aku langsung tuduh dia. Terus gimana? Ya dia menjelaskan, bahkan ditunjukkan temannya. Dan bahkan aku disuruh menemui temannya. Dan tidak cuma satu mah. Dan aku diajak ketemu dengan teman-temannya dan perempuan yang digosipin itu. Ternyata enggak mah. Ya mereka
Aku tahu, aku kenal beberapa mereka tidak akan bohong. Tapi aku salah ngomong mah, ribut kami mah. Gitu. Itulah juru bicara, salah bicara. Apa yang saudara lakukan kalau menjadi orang tua seperti itu? Apakah engkau mengatakan, enak aja, dia bisa salah, dia bisa bohong, itu saksi dusta, saksi palsu. Enggak, teman mama itu benar. Perhatikan ya, engkau itu ingin negara anakmu itu baik-baik saja atau tambah ribut? Kalau anakmu ini punya masalah dengan menantumu, bukankah engkau orang tua sebaiknya mendamaikan? Tidak menambah bensin di tengah-tengah api yang kecil? Bukankah ada tatanan engkau tidak boleh masuk dalam masalah anakmu? Mengapa engkau menambah masalah anakmu? Jadi, besarkan hati anakmu. Untuk apa? Pulih. Minta maaf pada suaminya. Apalagi dalam pertentangan dengan suaminya, ada satu nama disebut, yaitu teman dari mamahnya. Ini tambah melebar. Lalu apakah teman dari mamahnya ini perlu ditarik, Pak, menjadi saksi? Tidak perlu. Cukup juru bicara ini yang menyelesaikannya dengan suaminya. Jadi kalau juru bicara salah bicara, juru bicaralah yang menyelesaikannya. Jadi perhatikan, kalau juru bicara salah bicara, ya juru bicara yang salah bicara inilah yang bertugas menyelesaikan. Jangan tarik orang tuanya, yaitu mertuanya, masuk dalam lingkungan permasalahan mereka berdua. Terimalah cerita anakmu. Permasalahan yang membesar, cobalah nasihati supaya lebih mengecil. Kemudian doronglah juru bicara yang salah bicara ini untuk minta maaf. Begitu. Jangan ditambahi apinya tambah besar. Bukankah engkau tidak menginginkan keributan dari anakmu? Jadi kalau juru bicara salah bicara, selesaikan dengan baik. Jangan libatkan orang tua dan mertua. Tetap rumah tangga harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau mereka tidak bisa, jangan kepada orang tuanya. Ke pihak ketiga yang netral dan mengharapkan rumah tangga mereka pulih. Itu yang harus dilakukan. Waduh, ternyata tidak mudah ya Pak, jadi menantu atau jadi mertua ya Pak. Memang tidak mudah, tetapi menantu yang belajar, mertua yang belajar akan semakin baik dan akan membuat setiap keluarga menjadi keluarga yang nyaman, saling menghargai, termasuk menghargai batas dan otoritas. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.